Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yudi Cahaya Permana. Saya berasal dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah 3 profesi bab 4 cybercrime. Oke, langsung saja. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer, jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini muncul pada tahun 1988 yang pada masa itu yang disebut dengan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi internet mengalami mati total. Cybercrime, kejahatan dunia maya, adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Menurut catatan, cybercrime mulai muncul pada tahun 1988. Pada saat itu kejahatan dikenal dengan cyber attack. Waktu itu, pelakunya menciptakan virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan 10% komputer dunia yang terkoneksi mati total. Pengertian cybercrime menurut para ahli. Yang pertama, Menurut Peter, cybercrime adalah suatu tindakan terjadinya dengan yang berkait dengan teknologi komputer di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Menurut Wahid dan Labib, pengertian cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan komputer teknologi digital. Menurut OECD, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data, artinya semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindakan kejahatan. Cybercrime adalah kejahatan teknologi informasi yang juga sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Bardanawi Arif sebagai kejahatan mayantara. Menurut Dik Muhammad Arif Mansur dengan Elistaris Gultom, pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi. Cybercrime memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganan, maka cybercrime dikualifikasikan menjadi cyber piracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi yang didistribusi informasinya untuk software tersebut melalui teknologi komputer. Yang kedua, cyber trespass, yaitu menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Cyber vandalism, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang menghancurkan proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Jenis-jenis kejahatan termasuk dalam cybercrime adalah cyber teroris, cyber pornografi, cyber harassment, cyber stalking, crime of stalking, hacking,
carding, credit card fraud. Jenis-jenis cybercrime. Identity theft. Sesuai nama, kejahatan yang berupa pencurian identitas. Pelaku melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Cenderung menyasar toko online, website membership, dan jenis website lainnya menggunakan data pelanggan dalam proses layanan. Mengakses fitur abal-abal. Hal ini terjadi Anda memberikan data pribadi padahal situs itu sebenarnya milik peretas. Contoh kasus yang kerap terjadi adalah pencurian identitas pengguna sayembara online. Tergiur iming-iming hadiah besar, korban mengisi data diri di sebuah website. Ternyata undian sayembara tidak pernah ada, namun data diri korban sudah dimiliki oleh kejahatan. Yang kedua, carding merupakan pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri informasi kartu kredit menggunakan kepentingan pribadi. Percaya atau tidak, carding adalah salah satu cybercrime yang masih sering dilakukan. Kasus terakhir bahkan sempat terkait dengan beberapa orang terkenal. Corporate data theft. Corporate data theft dengan infinity theft berbeda. Jenis cybercrime ini menyasarkan data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan kemudian mencuri data-data yang penting. Pelaku yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan kepentingan pribadi, misalnya untuk mengaksesnya tanpa hak. Bisa juga data dijual pasar gelap dengan harga tinggi. Bentuk kejahatan online ini pernah dialami oleh perusahaan besar, salah satunya Canva. Situs desain grafis ini berhasil diretas hingga 139 juta. Data terancam, artinya dalam satu aksi saja pencuri bisa mendapatkan data untuk digunakan melakukan tindak kejahatan. Cyber extortion, mungkin ini masih asing bagi Anda, padahal cyber ini merupakan pemerasan yang cukup sering terjadi. Kejahatan online bisa menimpa perusahaan atau pribadi. Modusnya, pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atas data yang dicuri. Kasus ini marak pengguna ransomware. Malware ini termasuk ke perangkat korban dan mengendalikan data yang di dalamnya. Pemilik tidak dapat mengakses data tersebut tanpa menggunakan sandi dari pelaku kejahatan. Nah, untuk mendapatkan sandi tersebut harus ada uang tebusan yang dibayarkan terlebih dahulu. Banyak perusahaan terkenal di dunia yang menjadi korban kejahatan ini seperti Nokia, Domino, Fredly. Bahkan pada kasus Domino, peretas meminta tebusan 30.000 euro agar data 600 tidak disebarluaskan. Cyber espionage adalah jenis cyber yang memata-matai target tertentu. Lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan, atau bahkan pejabat negara. Pelaku menggunakan teknologi canggih untuk memata-matai secara online. Biasa dilakukan untuk manfaat spyware dengan aplikasi yang ditanam di komputer korban. Semua aktivitas data terpenting bisa diakses tanpa disadari. Sebagai contoh, kejahatan ini pernah menimpa Barack Obama. Saat itu, spyware digunakan untuk mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika. Sekian, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.